Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Sabtu dalam pekan biasa ke-12. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Kejadian dan masih berkisah tentang Abraham dan Sarah, tentang hubungan Allah dan Abraham. Allah menampakkan dirinya kepada Abraham untuk menjawab keraguan Abraham tentang janji keturunan yang akan diberikan kepadanya. Allah mempertegas janjinya di hadapan Abraham. Sarah mendengarnya dan sempat mencibir janji Allah tersebut karena ia sudah tua. Padahal jika Allah telah berjanji, siapakah yang dapat menyangkal? Siapa yang dapat membatalkannya? Karena ia adalah maha kuasa. Kapanpun Allah berkehendak, saat itulah janjinya akan digenapi. Masih ragukah kita? Mengawali renungan hari ini, mari kita hening sejenak. Kita sadari kelemahan dan kerapuhan kita sebagai manusia biasa di hadapan Tuhan. Maka dari itu, kita mohon ampun atas semua salah dan dosa, agar layak dan pantas mendengar sabda suci-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata ke salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Injil hari ini menampilkan beberapa kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Namun saya sangat tertarik dengan kisah penyembuhan yang pertama, yakni penyembuhan hamba dari seorang perwira. Pertama, saya tertarik karena penyembuhan yang terjadi tanpa didahului dengan permohonan agar Yesus berkenan menyembuhkan. Si perwira ketika datang kepada Yesus hanya mengatakan bahwa hambanya sakit dan sangat menderita. Begitu mendengar itu, Yesus langsung mengatakan ingin datang dan menyembuhkannya. Hal ini semakin meneguhkan iman kita bahwa Tuhan tahu semua apa yang kita butuhkan, dan pada saat Ia berkenan, Ia akan memberikan kepada kita meski kita tidak memintanya. Yang kedua, Yesus berkenan untuk datang ke rumah si perwira, kendati tidak jadi karena si perwira itu merasa tidak pantas menerimanya. Namun, meskipun ia tidak datang ke rumahnya, rahmat dan kuasa penyembuhannya tetap terjadi dan dirasakan oleh hambanya yang sakit. Ia sembuh pada saat itu juga. Secara konkret, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, sebelum komuni, kita mengucapkan kata-kata ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Nah, kalau kita memang sungguh merasa tidak pantas, misalnya karena berada dalam dosa berat dan belum menerima sakramen pengampunan dosa, ya tidak usah menerima komuni. Kitab hukum kanonik jelas menegaskan, yang sadar berdosa berat tanpa terlebih dahulu menerima sakramen pengakuan, jangan merayakan misa atau menerima tubuh Tuhan kecuali ada alasan berat serta tiada kesempatan mengaku. Dalam hal demikian, hendaknya ia ingat bahwa ia wajib membuat tobat sempurna yang mengandung niat untuk mengaku sesegera mungkin. Bandingkan Kanonik 916. Meskipun tidak menerima komuni,
kita tetap menerima rahmat Tuhan. Demikian pula orang-orang yang dilarang menerima komuni, misalnya karena telah bercerai kemudian menikah lagi, saat mengikuti misa tidak usah menerima komuni. Rahmat Tuhan tetap dianugerahkan dan berkarya. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, tiada sesuatu yang mustahil bagimu. Di mana ada tempat gersang, Engkau memberikan hidup. Di mana orang hampir kehilangan hidup, Engkau memberikan harapan. Semoga kami Kau bangkitkan, serta Kau jadikan orang yang riang gembira, karena selalu Kau lindungi dan Kau jaga. Sebab Engkaulah perisai hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.